Lumbung kita, Bu. Saya tidak boleh melihat wajah anak Umi. Tugas saya di rumah ini hanya mengurus kepentingan mereka. Simpan semuanya di sini. Siti! Perempuan tangga tidak pantas berbicara dengan anak-anak majikannya. Dia nggak salah. Lagi pula dia kan asisten Umi. Perbudakan udah nggak berlaku di negara ini. Diam kamu, Ramzi. Saya bukan baca mantra. Tadi barusan saya itu lagi berzikir, Umi. Saya nggak percaya sama kamu. Siti itu kelihatannya aja bodoh, tapi dia itu punya ilmu hitam. Itu Ramzi buktinya udah kena sihir. Udah cukup, Umi. Umi udah kelewatan. Apa yang Umi lakukan ini bisa berakibat fatal. Umi tahu itu. Diam, Ramzi. Ini bukan urusan kamu. Ini urusan Umi. Saya nggak seperti yang Umi tuduhkan pada saya. Diam! Umi, tolong jangan siksa saya seperti ini, Umi. Saya tidak seperti yang kalian tuduhkan. Nama saya Siti. Umur saya 26 tahun. Terbakar lumbung padi milik orang tua saya. Membuat hidup saya jatuh payah. Padi-padi yang selama ini menghidupi keluarga saya kini ludes dimakan api. Lumbung kita, Bu. Selamatkan hidup pimpin jagungnya, Bu. Itu bahaya, Pak. Gimana sih? Bapak jangan terobos, Pak. Bapak jangan terobos, Pak. Bapak bisa mati. Saya mau menyelamatkan bibit-bibit jagung saya. Ayo, Pak, api, Pak. Ayo. Habis jagung kita. Aku sekarang jatuh miskin. Ibu. Sawah kita kering, Pak. Tanahnya keras, pecah-pecah. Persediaan padi kita juga habis. Bibit jagung habis terbakar. Bu, Ibu yang sabar ya. Kamu bisanya cuma bilang sabar, sabar. Kita ini sudah jatuh miskin, Du. Sudah ndak punya apa-apa lagi. Ya tapi kan kita masih bisa berdoa, Pak. Minta sama Allah mudah-mudahan musim kemarau ini segera berakhir. Sudah bosan Bapak berdoa. Itu si Baria sama petugas tanah ngapain di sawah kita? Kurang ajar. Ayo, Bu. Hei. Ini siapa yang suruh ngukur-ngukur? Siapa? Saya yang menyuruh Pak Abu. Sampean mau menjual sawah ini toh? Baria, saya ndak akan menjual tanah saya. Paham? Gak usah marah-marah sama ibu saya ya. Diam kamu. Pak Abu, sampean itu sudah tidak punya apa-apa. Lumbung padi terbakar, sawah kering kerontang. Saya berani bayar kontan sama Pak Abu. Sampean punya telinga tidak? Saya ndak akan menjual tanah saya, apapun yang terjadi. Udah miskin, sombong lagi. Bicara sembarangan kamu ya. Mau saya gampang. Berani-beraninya mau gambar anak saya? Sekarang bubar. Bubar! Ayo!
Sementara kita makan ini dulu aja, Nduk ya. Sesulit apapun hidup kita, jangan sampai kita itu menjual sawah dan rumah ini. Saya sama Siti tuh manut aja sama keputusan Bapak. Apa yang terbaik buat Bapak, baik juga buat kita, Pak. Astagfirullah. Oh, mati. Listrik kita diputus ya, Bu. Ya sudah, Bapak ke belakang dulu, ambil lampu teplok. Yuk. Iya, Pak. Tunggu di sini saja. Sampai saat ini Ibu tuh nggak habis pikir. Kenapa lumbung kita tuh kebakaran? Penyebabnya tuh apa? Atau jangan-jangan ada yang iri hati atau sakit hati sama keluarga kita? Ibu nggak boleh berpikiran negatif kayak gitu. Semuanya kan sudah terjadi, Bu. Ikhlasin aja. Ini cobaan dari Allah. Kamu pikir gampang mengikhlaskan semuanya? Aku harus sampaikan ke Bapak dan Ibu kalau aku akan bekerja. Sudah tidak gelap-gelapan lagi. Bu, Pak, Siti mau izin. Besok Siti mau berangkat ke Surabaya. Kamu mau pergi ke Surabaya? Mau apa, Nduk? Siti mau kerja, Bu. Kerja apa, Nduk, di Surabaya? Hah? Kamu itu anak wadon. Lagi pula di Surabaya kita ndak mempunyai saudara. Ya, Bu? Iya, Nduk. Siti mau kerja di pabrik sepatu, Pak. Lagian kan sudah saatnya Siti berbakti kepada Bapak maupun Ibu. Nanti Siti janji, setiap bulan Siti akan mengirimkan untuk Ibu dan Bapak. Bapak sama Ibu mau kan ngizinin Siti? Bu, Bapak, Siti pamit ya. Nduk, dalam bungkusan ini ada tanah kampung halamanmu. Kamu bawa ya, biar kamu betah di sana. Tapi kan itu hanya mitos, Bu. Udah, kamu ikutin aja, Nduk, apa kata orang tua. Dari leluhur kita dulu ya seperti itu. Kamu bawa ya. Kadang ku kuat setegar karang, kadang Kalau gitu Siti jalan ya, Bu. Doain Siti. Mudah-mudahan Siti baik-baik aja di sana. Ibu sama Bapak selalu mendoakan kamu, Nduk. Iya, Nduk. Kamu jaga diri baik-baik. Ndak usah macam-macam hidup di Surabaya. Jaga nama baik keluarga, ya. Insya Allah, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nduk,
kamu nggak bilang kalau kamu mau kerja ke luar negeri? Enggak. Nanti kalau mereka marah kamu bohong, gimana? Aku yakin sih orang tua aku nggak bakal marah, soalnya kan aku niatnya baik. Aku tuh pengen bikin mereka senang, makanya aku bikin kejutan. Nanti kalau aku udah gajian, rencananya aku mau langsung kirimin duitnya ke mereka. Ya udah, sekarang kita ke kantor dulu. Bulan depan kamu berangkat ya. Jadi kita nunggu bis di sini. Ya. Siti lagi opo ya Pak sekarang? Ya, Bu. Pak Abu, Bu Yati, Siti mana? Siti sakit ya? Pasti sakit karena kelaparan toh. Kamu itu punya mulut nggak pernah dijaga. Jangan sampai saya lepas kendali dan menampar mulut kamu. Saya kan cuma tanya. Iya, orang nanya baik-baik ya, Bu. Masa jawabnya judes banget, Bu? Anak saya itu kerja di Surabaya. Bukan pengangguran yang setiap hari itu ngebuntutin mamae. Oh, Pak Abu nyindir saya toh. Emang kerja apa di Surabaya? Siapa yang kenalin? Hati-hati loh Pak, bisa-bisa kerja nggak bener kalau di kota. Ya nggak Bu? Betul itu, Nak. Siti itu kerja di pabrik sepatu. Diajak kawannya yang bernama Hamidah Sutanto. Oh, Hamidah. Dia kan penyalur TKW. Iya bener Mina. Kamu jangan asal ngomong ya. Mina ini nggak sembarangan bicara. Perempuan itu kalau kerja di luar negeri jadi apa coba? Paling jadi istri simpanan. Kurang ajar. Pak, udah Pak. Pak jangan marah-marah, jangan emosi. Siti aja bisa bohong ya Bu sama orang tuanya. Mina, biasanya anak suka bohong itu pasti nggak bener. Iya Bu, jangan sampai ya Bu aku kayak gitu. Pak, kenapa Pak? Pak, ya Allah, Pak, tolong. Bu, ibu saya nelpon, boleh saya terima teleponnya bentar? Oh silakan Siti. Makasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mina. Kamu gimana keadaannya, Dok? Alhamdulillah, Siti baik-baik aja. Alhamdulillah. Bu, sini. Biar Bapak yang bicara sini. Halo, Nduk. Kamu kok tega ya bohongin Bapak sama Ibu? Kamu ndak kerja di Surabaya kan? Kamu kerja di luar negeri jadi TKW, ya kan? Bapak tahu dari mana? Bapak tuh tahu dari si Mina. Kamu itu katanya disalurin sama si Hamidah. Kerja di luar negeri jadi TKW. Tega kamu ya? Pak, bukan kayak gitu maksud Siti. Siti cuman mau bikin kejutan aja buat Bapak dan Ibu. Nanti maksudnya kalau Siti udah gajian, Siti mau langsung kasih duitnya ke Bapak dan Ibu. Pak, aku mau ngomong, Pak. Mina, kamu itu kerja di negeri orang. Kalau ada apa-apa gimana, Dok? Insya Allah nggak ada apa-apa kok, Bu. Kenapa Siti? Bisa saya bicara dengan bapak kamu? Halo, Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Halo, kamu siapa? Saya agen tenaga kerja di sini, Pak. Saya hanya memastikan bahwa Siti akan baik-baik saja di sini. Siti mendapatkan majikan yang baik, dan dia akan menjadi tanggung jawabnya. Pokoknya kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya, sampean yang akan saya tuntut. Baik, Pak. Ya sudah, bilang sama Siti, hati-hati. Pak, aku mau ngomong lagi, Pak. Iya, Bu. Siti, kamu jangan lupa sholat ya, Dok. Iya. Ya wes, gitu aja ya, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Nyonya, ini Siti Komaria. Dia wanita yang akan bekerja menjadi asisten rumah tangga di rumah Nyonya. Mana dokumennya? Kartu keluarga dan paspor. Ini dokumennya, Nyonya. Oke, sudah lengkap. Jika sudah lengkap dokumennya, saya izin pamit Nyonya. Baik.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Fatimah. Siti, bekerja yang baik ya. Ayo masuk. Baik Nyonya. Jangan panggil Nyonya, panggil saya Umi. Iya, Umi. Ayo.